Dua kakak beradik yakni Erna Wahyuni 19 tahun dan Sahrul Afandi 17 tahun warga desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur ini mengalami ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget. Gangguan ketergantungan terhadap layar gadget atau SDD bahkan bisa berpotensi merusak otak anak. Menurut psikolog Sandy Weara, gadget sejatinya menjadi lingkungan bagi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh pada kesehatan mental. Di dunia virtual atau gadget, anak-anak cenderung berhadapan dengan banyak orang yang tidak saling kenal, konten negatif hingga bisa menimbulkan bullying. Hal ini dapat mempengaruhi kejauhan anak, terlebih dunia virtual menyajikan kehidupan sempurna. Kecenderungan meniru seperti di dunia virtual yang tak terwujud justru bisa menimbulkan kekecewaan diri hingga depresi berat atau ODGJ. Apalagi jika lingkungan sekolah, keluarga dan teman tidak memberi support. Media sosial di mana itu adalah dunia yang seolah-olah semuanya sempurna. Sehingga terutama ketika sudah masuk masa remaja, anak-anak ini membandingkan dirinya dengan teman-teman seumur gitu ya, dari media sosial yang kelihatannya kok cantik gitu ya, atau mungkin gagah, kemudian kaya dan sebagainya, dan ini menimbulkan sebuah kekecewaan ya kepada dirinya maupun kehidupannya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah stresor tersendiri. Nah, kalau sudah sampai tingkat kecanduan, kecanduan itu sendiri kan sudah gangguan mental gitu ya. Jadi bagaimana ketika anak sejak kecil terbiasa menggunakan gadget dan akhirnya tidak bisa lepas gitu ya, ketika dilepas akhirnya mengamuk, ini berarti sudah ada struktur otak yang sudah berbeda. Oleh karenanya penting bagi semua pihak, baik keluarga, guru, dan orang-orang terdekat agar mampu memberikan arahan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget dengan bijak. Seperti membatasi durasi waktu anak menonton atau bermain game online. Menjadi contoh yang baik untuk anak, mengawasi penggunaan gadget anak, membuat aktivitas menyenangkan bersama anak, tetapkan wilayah bebas gadget di rumah, beritahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama, dan berikan mainan yang sesuai usia anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi polemik para mahasiswa dengan pihak kampus. Gelombang protes ratusan mahasiswa menolak kenaikan UKT pun terjadi di sejumlah wilayah. Seperti ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat ITB menolak kenaikan UKT. Mereka juga mengecam tindakan pihak rektorat yang menawarkan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu. Terlebih saat ini sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Para mahasiswa menuntut pihak rektorat agar memberi solusi, bukan justru sebaliknya, yakni memberi bunga skema pinjol yang semakin membebankan. Bahwasannya bunganya ini dirasa terlalu besar gitu. Bunganya untuk 12 bulan itu sampai kisaran 20%, seperti yang tadi saya sampaikan. 12,5 juta dipinjeminnya, disuruh bayarnya 15,5 juta rupiah, sedangkan mereka juga orang-orang yang nggak mampu, mereka orang-orang nggak punya. Sehingga kami rasa di sini kebijakan yang diberikan oleh rektorat ini sangat biadab, sangat tidak masuk akal, dan kami meminta solusi konkret lainnya yang berkeadilan kepada teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya kericuhan juga terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Mahasiswa bahkan memaksa masuk ke gedung rektorat hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung pecah. Para mahasiswa ini memprotes tingginya UKT yang naik hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 161 juta rupiah, di mana biaya UKT mulai dari 500 ribu rupiah hingga 20 juta rupiah. Selain itu, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi Universitas Indonesia yakni mencapai 50 hingga 95 juta rupiah. Sementara biaya Fakultas Ilmu Komputer, Arsitektur, Teknik, dan Hukum Universitas Indonesia mencapai 80 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan ludes terbakar di Denpasar, Bali. Akibatnya 3 orang yang merupakan satu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan balitanya yang berusia 2 tahun menjadi korban kebakaran. Video amatir ini merekam detik-detik kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Taman Sari, Denpasar Selatan, Bali, Senin malam.
Ironisnya, 3 orang yang merupakan satu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak balitanya yang berusia 2 tahun menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Korban ditemukan petugas damkar di dalam kamar mandi dengan kondisi berpelukan dan tak bernyawa lagi. Diduga kebakaran dipicu karena korsleting motor yang terparkir di dalam rumah. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kasur lipat membuat api dalam waktu singkat melalap habis seisi kontrakan. Salah satu keluarga korban menuturkan beberapa jam sebelum kejadian, korban sempat memposting story di akun media sosialnya, bahkan sempat melakukan video call dengan keluarganya di kampung. Ada korban atas nama ini dia kan sempat kesini juga kerja, ternyata benar dah ada korban dari Kintamani sama Buleleng sama anak kecil satu. Saya udah pada bingung dah, langsung tak cek ke sini, ternyata memang benar. Ketiga korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUP Prof. Ngurah Sanglah dan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Bonting, Buleleng, Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menyebut mobil Fortuner berplat Polri menabrak mikrobus di atas tol MBZ karena sopir mengantuk. Hasil mediasi, sopir Fortuner akan mengganti kerusakan dan biaya pengobatan mikrobus dan kasusnya diselesaikan dengan restoratif justice atau damai. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan antara mobil Fortuner plat dinas Polri dengan mikrobus terjadi di tol layang MBZ jalur menuju Jakarta kilometer 14. Detik kecelakaan terekam dashcam mobil dari pengendara tol MBZ yang melintas. Polisi menjelaskan kecelakaan 2 kendaraan Senin pagi kemarin berawal saat mobil Fortuner melaju di bahu jalan sehingga menabrak mikrobus di jalur 1. Akibatnya mikrobus dan mobil Fortuner mengalami kerusakan berat. Dari penyelidikan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir mobil Fortuner mengantuk saat berkendara. Seperti itu, material yang cukup berat. Nah, kami memfasilitasi kedua belah pihak. Silakan ada pertemuan di kantor atau di mana saja, silakan. Dan akhirnya dari pertemuan itu menghasilkan satu kesepakatan bahwa untuk kendaraan Mitsubishi mikrobus yang rusak akan diperbaiki oleh pengendara Fortuner seperti. Sementara itu, mobil Fortuner plat dinas Polri yang sempat berganti plat sipil dipastikan menurut Kasat Lantas menggunakan nomor polisi ganda, plat dinas Polri dan plat sipil. Setelah tabrakan terjadi, plat nomor polisi bagian depan terpental. Kasat Lantas Polrestro Bekasi menambahkan kedua sopir mobil Fortuner dan plat Polri melakukan pertemuan hingga akhirnya pihak mobil Fortuner akan melakukan penggantian kerusakan. Kasusnya akan diselesaikan dengan restoratif justice atau damai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. 4 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan saksi, anak sulung SYL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skincare dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Sepenuhnya, seadil-adilnya, senormatifnya, saya sudah siap. Maafkan saya, JPU, saya siap, Bapak. Oleh karena itu saya berharap semua normatifnya itu dan saya siap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang mulai saya sudah dijawab, saya bahagia sekali dengan jawabannya. Pengakuan Syahrul Yassin Limpo diungkap setelah ia mengajukan 3 pertanyaan kepada 4 saksi bekas bawahannya. Saksi admin keuangan, subkoordinator rumah tangga, pimpinan Kementan Aris Andrianto mengungkap putri sulung SYL Indira Cunta Tita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran kementerian untuk pengobatan dan perawatan kulit skincare. Ironisnya anggaran negara yang digunakan putri sulung SYL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Koperasi juga ya? Belum pernah, Pak. Di vendor aja? Di vendor. Sementara itu, saksi subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ignatius Agus Hendarto mengungkap SYL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas menteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PN Tipikor, jaksa menghadirkan 4 saksi.
Jaksa mendakwa SCL melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah bersama 2 anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yemi Yasin, dan Pandu Priyo iNews melaporkan. Jelang pilkada serentak di Jakarta November mendatang, muncul wacana menduetkan Anies dan juga Ahok. Meski PDIP mengaku masih menjaring para bakal calon gubernur, namun hasil survei menunjukkan nama kedua mantan gubernur DKI tersebut masih menduduki posisi 5 besar. Ibarat bola liar, bursa bakal calon gubernur Jakarta masih terus bergulir. Sejumlah tokoh bermunculan. Mulai dari komedian Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan gubernur DKI Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan muncul wacana kedua nama terakhir Anies Baswedan dan Ahok akan diduetkan pada pilkada Jakarta November mendatang. Namun PDIP yang merupakan kendaraan politik Ahok menilai munculnya wacana tersebut masih dicermati karena nama-nama yang akan bertarung di pilkada serentak tahun ini masih dalam penjaringan. Regulasi PDIP, nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan dari Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah. Ya, nama-nama sedang digodok. Hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PDI Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD tingkat kabupaten kota lebih dari 70. Hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka pilkada serentak. Munculnya wacana duet Ahok Anies di pilkada DKI berdasarkan data sebuah lembaga survei yang dilakukan dari tanggal 23 hingga 29 April 2024. Hasil dari 400 responden mencatat nama Anies menduduki posisi teratas dengan lebih dari 19%, sementara nama Ahok berada di posisi keempat dengan lebih dari 5%. KPU DKI Jakarta mulai membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen. Pendaftaran dibuka hingga 12 Mei 2024 mendatang. Harus memenuhi persyaratan dukungan minimal sejumlah 618.968 dukungan dari pemilih yang itu dibuktikan dengan KTP elektronik dan formulir dukungan ya, dan itu nanti akan diserahkan pada KPU dari tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024. Agar tidak ada kekurangan dokumen persyaratan saat pendaftaran, KPU DKI Jakarta membuka layanan konsultasi bagi para calon atau tim ses. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansa Wahyudi melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo, mantan Capres nomor urut 3, kembali memberikan pernyataan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meski begitu, ia menegaskan akan tetap mengawasi pemerintahan dengan cara yang benar. Dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan pada Senin malam, Ganjar Pranowo memberikan pernyataan tidak akan bergabung dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan Ganjar selaku mantan calon presiden di hadapan mantan calon wakil presidennya yakni Mahfud MD serta jajaran tim pemenangan nasional. Meski begitu, ia tetap menghormati dan tetap memberikan kontrol terhadap pemerintahan. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Meski sudah seringkali diberitakan dan disampaikan, pada kesempatan ini Ganjar mendeklarasikan sebagai oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi melaporkan. Akibat merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat ditutup. 233 karyawan yang menjadi korban PHK kini menuntut pesangon PHK dengan nilai maksimal.
Sana perpisahan PHK. Setelah 30 tahun beroperasi, PT Sepatu Bata Tbk menutup pabrik produksinya di Purwakarta, Jawa Barat. Penutupan pabrik sepatu bata disebabkan meruginya pihak perusahaan imbas dari permintaan konsumen yang terus menurun selama 2 tahun terakhir. Selain itu, hantaman perekonomian akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen juga menjadi salah satu penyebab ditutupnya pabrik sepatu bata. Sementara pasca pemberitahuan penutupan pabrik, puluhan karyawan hanya bisa berkerumun. Mereka menuntut hak-hak mereka dituntaskan. Para karyawan bahkan mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta demi mendapatkan hak pesangonnya. Seorang karyawan mengaku terkejut dan sedih atas keputusan pihak manajemen Sepatu Bata yang menutup pabriknya. Sepatu Bata, karyawan PT Sepatu Bata, bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan di PHK massal. Kami memang cukup terkejut, Pak. Jadi yang itu pertama, yang kedua bahwa PHK ini satu PMTK. Maka dari itu kami dari karyawan cukup tidak terima ya. Kami dari Serikat Pekerja SPTSK PT Sepatu Bata setelah menerima berkas PHK, pemberitahuan PHK itu sedang memperjuangkan untuk diparkir kembali, untuk memperjuangkan hak-hak jadi anggota kami supaya lebih dari yang sesuai ditentukan oleh perusahaan ataupun perusahaan. Akibat penutupan pabrik sepatu bata di Purwakarta, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaan. Kini para karyawan korban PHK hanya berharap mendapatkan pesangon PHK dengan nilai maksimal yang tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Seorang juru parkir liar di Bekasi, Jawa Barat menggunakan lahan warga sebagai lokasi parkir. Sempat terjadi ketegangan saat warga sekitar akan beraktivitas, namun terhambat banyaknya motor yang parkir. Tadi lo di situ, dengarkan gue buka bakar. Yang memarkirkan motor-motor milik pengunjung pasar karena lokasinya berada persis di depan rumah atau lahan milik warga. Namun sang juru parkir liar justru menantang untuk berkelahi. Tak hanya menggunakan lahan warga, juru parkir juga merusak pagar dan kunci gembok. Jadi tukang parkirnya itu nalangin jalan saya keluar masuk mobil, terus saya klakson, saya buka pagar nggak digubris, pura-pura pergi. Padahal sudah saya lihat dari pas mau keluar pagar, dia tuh pergi. Kirain ini, woi jangan teriak-teriak lu. Padahal yang salah udah nyolot, salah lagi. Usai viral dan dianggap meresahkan, sang juru parkir diamankan petugas kepolisian dari sektor Bekasi Utara. Dengan ini saya menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat sekitarnya yang merasa terganggu akibat adanya parkiran di Jalan Belimbing. Maraknya parkir liar yang bergaya premanisme sangat meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pasca pemeriksaan, Bupati Sidoarjo Gus Mudlor kini resmi ditahan KPK. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan KPK, akhirnya Gus Mudlor nampak hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dengan mengenakan pakaian dan topi serba hitam. Kehadiran Gus Mudlor guna memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut merupakan kesempatan bagi Ahmad Mudlor untuk menjelaskan persoalan dugaan korupsi yang membelitnya di hadapan penyidik. Sementara di halaman depan gedung KPK, sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo dan BBH Damar Indonesia mendesak Gus Mudlor ditahan. Massa juga menyoroti adanya sejumlah pihak yang diduga melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus tersebut.
Ini dengan 3 tuntutan. Yang pertama adalah kami meminta KPK untuk melakukan penahanan terhadap Gus Mugdor yang kita ketahui sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK sebagai tersangka. Yang kedua, kami juga meminta agar KPK melakukan pengusutan lebih dalam terkait kasus ini, termasuk mengusut kepada pihak-pihak yang ada di lingkaran Bupati. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor telah menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 April 2024 silam. Pasca penetapan sebagai tersangka, Ahmad Mudlor langsung mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan tersebut akan berlangsung pada Senin 13 Mei mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard melaporkan. Pasca terungkapnya kasus ganja seberat 141 kg oleh BNNP, satu tersangka yang diamankan ternyata anggota Polri berpangkat Aibda. Tersangka akan menjalani sidang etik dan terancam PTDH. Seorang anggota kepolisian berpangkat Aibda diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat saat membawa ganja dengan mobil pribadinya. Tidak tanggung-tanggung, ganja yang dibawa sebanyak 141 paket ganja seberat 1 kg per paket yang rencananya ganja asal Sumatera Utara tersebut akan dijual di Sumatera Barat. Saat ditangkap, Aibda A tengah menjalani cuti lebaran. Namun bukannya pulang kampung, anggota polisi yang bertugas di Polsek Batipu Selatan yang merupakan wilayah Polres Padang Panjang ini menjadi kurir ganja. Awal ditangkap, oknum A mengaku bukan anggota polisi. Namun dari data pribadi, salah satunya ditemukan kartu keanggotaan polisi. Tanggal 29 April telah dilakukan penangkapan terhadap anggota Polres Padang Panjang dan masih aktif. Ya, dari tangan terduga anggota itu didapati kurang lebih 141 paket ganja, ya, ganja yang didapat dari Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ya, dan saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke BNNP dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan. Proses pidananya itu dilakukan oleh BNNP Sumbar, kemudian untuk proses kode etiknya nanti dari Propam Polda Sumbar. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan di BNNP. Tersangka juga akan menjalani sidang etik hingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda pemakai narkoba jenis tembakau sintetis diringkus warga Klender, Jakarta Timur. Pelaku yang hanya seorang diri ditangkap warga saat hendak mengambil narkoba yang ditempelkan ke tembok rumah warga. Ini akhirnya di bawah pot ini. Nah, tuh pas di bawah. DR, pemuda berusia 28 tahun, tak berkutik ketika ditangkap warga Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur saat hendak mengambil paket narkoba jenis tembakau sintetis. Awalnya DR berdua dengan kawannya ingin mengambil paket narkoba. Namun warga yang curiga dengan gerak-gerik keduanya langsung menyergap. Sayangnya satu pemakai narkoba lain lolos dari kepungan warga. Warga yang menggeledah DR akhirnya menemukan satu paket narkoba dari kantong celana. Tadinya saya curiga, dia berhenti nyari, temannya saya tegur, dia bilang COD HP gitu kan. Tapi saya curiga, akhirnya dia bilang saya mau hubungin teman saya, dia kesana lari yang satu, akhirnya yang satu mau lari, kunci motor saya tarik. DR akhirnya diserahkan warga ke kantor kepolisian setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati melaporkan. Komplotan wanita mencuri pada sebuah toko emas di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Saat beraksi, kedua pelaku berbagi peran hingga tak menimbulkan kecurigaan. Dua wanita berpura-pura akan membeli perhiasan di sebuah toko emas di kawasan Pasar Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka saling membagi tugas. Satu pelaku menyibukkan penjaga toko dan ketika lengah, satu pelaku lagi dengan sembunyi-sembunyi memasukkan barang incarnya ke dalam leher. Tak lama kemudian keduanya pergi. Akibat kejadian ini pemilik toko kehilangan emas lebih dari 9 gram atau sekitar 7 juta rupiah. Sebelumnya
Karyawan Umi enggak curiga atau apa gitu? Enggak curiga dia. Ya enak aja, ya dilayani seperti biasa, namanya pembeli ya. Leces sudah monitor terkait dengan kejadian itu. Cuman sampai detik ini dari korban belum ada masuk laporan ke Polsek Leces. Nanti kami akan coba mendatangi korban lagi untuk menyampaikan himbauan untuk berkenan bisa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leces agar kami bisa menindaklanjuti perkara tersebut lebih lanjut. Komplotan pencuri sepeda motor beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Punak, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku sangat cepat dan diduga sudah bekerja sama dengan salah satu penghuni kos lainnya yang bertugas membuka pintu pagar. Usai kejadian, korban bersama warga sekitar sempat menangkap penghuni kos yang diduga bekerja sama dengan pelaku. Namun saat diserahkan ke pemilik kos kemudian dilepas. Rumahnya tadinya digembok, supaya dia keluar, dilihatnya yang dua itu datang. Dia pergi, tapi gerbang itu tidak digembok kembali. Jadi itulah peluang maling itu untuk masuk. Dan videonya di CCTV ada. Usai kejadian, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Medan Baru dan memilih untuk pindah kos. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, penyedia asuransi kesehatan dan jiwa serta manajemen aset Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah resmi luncurkan Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah. Peluncuran ini merupakan salah satu upaya Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah menghadirkan perlindungan kesehatan secara komprehensif. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama PT Prudential Syariah Life Assurance atau yang biasa dikenal sebagai Prudential Syariah Selasa siang di Jakarta resmi meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru yakni Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah. Setidaknya ada 4 jenis asuransi dalam Pruwell, diantaranya asuransi konvensional maupun asuransi tambahan bagi pemegang polis asuransi prudensial yang seluruhnya diklaim memiliki fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan pilihan nasabah, entah itu digabungkan dengan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi tersendiri. Baik Pruwell maupun Pruwell Syariah disebut mampu menghadirkan manfaat proteksi kesehatan secara komprehensif, dan yang paling penting produk ini menawarkan premi atau kontribusi terjangkau dan adil secara berkala. Pilihan yang sama juga kami tawarkan untuk nasabah Prudential yang sudah saat ini memiliki asuransi kesehatan. Tentu ada syaratnya ya, syaratnya itu adalah sehat. Sehat ya, jadi bagi nasabah saat ini yang sehat, dalam kondisi sehat, dan melihat bahwa produk Pruwell ini lebih menarik, kami juga pilihan opsi tersebut untuk nasabah pindah ke produk yang baru ini. Hospital. Jadi Pro Priority Hospital itu adalah jaringan dari rumah sakit yang sudah bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan kita dari Prudential Indonesia maupun Prudential Syariah, sehingga biaya klaim bisa dimonitor dan juga sudah bisa ada menunya. Jadi setiap jenis penyakit itu kita sudah bisa koordinasikan untuk penyakit ini. Selanjutnya, bagi Prudential Indonesia, rangkaian penawaran premi bagi nasabah Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah ini merupakan salah satu realisasi semangat kampanye Sehat Pangkal Bisa yang digelorakan Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah agar masyarakat peduli pentingnya kesehatan.